Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di channel Leikals. Dan teman-teman, dari saya Leikals mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang tentunya menjalankan ibadah puasa. Dan di bulan yang baik ini, teman-teman, saya ada program sharing sebelum berbuka puasa. Yang mudah-mudahan sih bisa mengisi produktivitas kita, khususnya untuk saya sendiri, supaya lebih produktif di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu menurut saya sendiri itu bisa menjadi bulan untuk melatih diri kita, bisa menjadi manusia yang produktif, menjadi manusia yang tentunya lebih baik lagi, tentunya dari segi bekerja gitu kan, dari segi yang paling penting adalah spiritualitas kita gitu. Dan seperti sharing seperti ini juga merupakan kan salah satu hal yang baik kalau kita sharing-sharing tentang hal yang baik gitu. Mudah-mudahan bisa jadi amal tambahan gitu kan, tentunya di bulan Ramadan ini. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan di puasa pertama ini nggak lemas gitu kan. Harusnya diawali dengan semangat supaya kurang lebih 29 hari ke depan itu kita bisa lebih semangat pol gitu kan ya, untuk menjalankan ibadah puasa. Oke, di pertama ini teman-teman ya, sharing pertama ini, jadi di sharing ini teman-teman ya, mungkin akan ada banyak melibatkan teman-teman juga, karena saya ngebuka pertanyaan buat teman-teman adik-adik tentunya yang pengen bertanya terkait dengan dua hal, yakni pertama kepenulisan, yang kedua adalah tentang self development ya, atau pengembangan diri. Jadi silakan teman-teman yang mau tanya sharing boleh kirim video teman-teman biar ditampilkan seperti nanti ya contohnya, atau boleh juga di komentar ataupun DM aja di @lirikals di Instagram ya, bebas lah teman-teman, yang penting kita sama-sama sharing gitu kan, bersilaturahmi, dan mudah-mudahan bisa konsisten terus setiap hari di sharing sebelum atau sharing menjelang buka puasa ini. Oke. Nah, teman-teman, di episode pertama ini kita akan buka dengan satu pertanyaan. Mungkin sudah ada di judul ya, tapi biar lebih jelas kita lihat pertanyaan dari siapa nih yang masuk. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Widya. Izin bertanya Pak, penting nggak sih nulis sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia? Soalnya kalau misalkan nulis fiksi itu kan ada tulisan lo, gue, itu kan gak sesuai sama kata baku. Itu tuh boleh nggak sih? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Widya, bisa jadi membuka awalan ya, atau episode awal ini, karena memang ya ini episode awal gitu kan, jadi ngebuka acara ini gitu kan. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa terus ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan bareng ya. Jadi Widya ini murid saya, dia juga lagi memulai berkarya gitu kan di dunia kepenulisan. Jadi beliau bertanya tadi, penting nggak sih belajar KBBI, belajar EYD, belajar apa ya istilahnya, kata baku tak baku dalam menulis, penting nggak sih? Padahal katanya dia mungkin sering baca gitu kan, banyak kok novel-novel yang bestseller gitu kan, atau mungkin yang banyak yang dibaca di aplikasi kayak Wattpad gitu kan. Itu kan novel-novelnya bentuk kayak misalkan dari kata-kata itu banyak yang tidak baku, kayak lo, gue tadi kan ya. Menurut saya penting banget loh Widya ya, apalagi sebagai penulis pemula gitu kan. Tapi memang hal yang paling penting banget adalah kita tuh menyelesaikan karya dulu. Nah itu sih untuk penulis pemula ya, nomor satunya tuh kita menyelesaikan karya kita. Lalu belajar KBBI gimana? Itu sambil berjalan Widya, sambil kita banyak baca gitu kan, banyak menulis. Karena kan kunci untuk menjadi penulis cuma dua. Pertama adalah banyak membaca, yang gunanya untuk ya ibaratnya tuh kayak peluru kita ketika menulis. Dan yang kedua adalah banyak menulis sendiri. Jadi semakin kita sering menulis, mengulang gitu kan, sebuah kata nulis lagi gitu kan, gimana yang baik komanya nanti, itu menurut saya sendiri sih akan lebih efektif seperti itu malah gitu. Belajar itu nggak dibaca gitu kan,
ya emang kita perlulah belajar secara langsung gitu kan, atau sama seorang guru lebih bagus gitu kan, atau mungkin sekarang kan banyak ya, boleh lewat aplikasi atau buku-buku yang berkaitan. Kalau dulu kan EYD ya, sekarang kan ada pedoman ejaan umum bahasa Indonesia kalau saya PUBI ya. Ya jadi ya semacam itu memang penting banget gitu kan. Pak, karena pada intinya sih sebenarnya tulisan itu bagaimana caranya mengolah tulisan itu supaya pesan yang kita ingin sampaikan kepada pembaca itu nyampe. Intinya sih itu aja sih. Nah, makanya diperlukan kata baku tidak baku dalam satu karya cerpen misalkan. Kita boleh kok menuliskan campuran, maksudnya narasinya baku tapi dialognya nggak baku kayak lu gue gitu kan, enggak gitu pakai ini, atau bahasa tidak baku silakan, karena mungkin itu novel bergenre teen lit gitu kan, itu kayak lebih cocok kan kayak gitu loh. Teen lit itu kayak novel-novel remaja gitu ya, atau cerpen-cerpen remaja. Silakan Widya digali aja. Tadi tuh yang penting adalah pesannya yang ingin kita sampaikan kepada pembaca itu nyampe. Tapi jangan sampai lupa bahwa ya kita harus tetap belajar yang namanya EYD tadi, atau kita harus sering buka KBBI gitu kan, atau tadi pedoman bahasa Indonesia tadi. Kita harus tetap belajar itu. Belajarnya dia dengan cara terserah Widya. Yang paling saya sarankan adalah ya belajar sambil kita doing gitu kan, learning by doing. Kita belajar sambil melakukan. Jadi itu ya Widya ya, mudah-mudahan Widya tetap semangat. Terus kuncinya tadi ya, terus membaca dan terus menulis supaya kedepannya Widya bisa menjadi salah satu penulis yang istilahnya banyak karyanya dan banyak pembacanya juga gitu kan. Karena terus belajar, terus membaca, terus menulis, terus belajar itu kan sekarang banyak kok ya metode belajarnya Widya. Nggak cuman monoton kita baca buku, tapi ada lewat podcast, lewat video seperti ini di YouTube. Banyak banget orang-orang yang mau nge-share ilmunya secara gratis, atau mungkin kalau mau premium ya silakan juga digali. Mungkin itu saja Widya ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Buat teman-teman yang pengen nanya silakan, tadi itu saya ingatkan lagi, boleh kirim videonya langsung seperti Widya nanti akan saya tampilkan, atau boleh lewat tulisan di komentar YouTube, ataupun di DM di Instagram juga boleh, atau WA juga boleh kalau teman-teman punya ya. Oke, thank you teman-teman ya. Tetap semangat juga sekali lagi menjalankan ibadah puasa 29 hari lagi ke depan, dan tetap produktif juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.